Selamat malam, perkenalkan nama saya Diana Elizabeth Arwan dengan NIM 0542264313, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 administrasi server saya. Saya akan mendemonstrasikan instalasi dan konfigurasi Network File System atau NFS pada sistem operasi CentOS 7 menggunakan VirtualBox. Tujuan praktikum ini adalah untuk menghubungkan server dan klien sehingga direktori pada server dapat diakses oleh dan digunakan oleh klien melalui jaringan. Oke, pada praktikum ini juga saya akan menggunakan 2 virtual mesin, yaitu NVS server dan juga NVS client. Ini yang ini server dan ini klien. Konfigurasi jaringan VirtualBox menggunakan mode jaringannya. Kita menggunakan bridge adapter dan ini harus sama antara server dan juga klien ya. Kita klik OK, setting, klien kita cek sama yang bridge adapternya, baru kita klik OK. Kita lihat lagi ya. Di sini instalasi servernya, persiapan servernya. Pertama saya akan login dulu ya di sini. Lalu kita sebagai root di sini. Passwordnya. Oke, kita login sebagai root. Kita bisa mengetik su. Kita masukkan password rootnya dulu ya di sini. Oke, ini sudah. Lalu kita akan verifikasi update sistemnya. Sebelumnya saya akan sudah melakukan update sistem CentOS. Tujuannya sehingga pada video ini saya hanya melakukan verifikasi dan tidak menunggu proses pembaruan ulang ya, dan tidak memakan waktu yang lama. Perintah yang digunakan sebelumnya itu yum update -y. Sini udah ya. Di sini tadi agak lama. Lalu saya akan melakukan verifikasi instalasi paket NVS-nya. Saya juga telah menginstal paket NVS-nya, utilities-nya. Sebelumnya perintah instalasinya saya gunakan seperti yang di e-learning, yaitu yum install NVS -y. Nah, ini karena sudah terpasang kan, seperti yang di ini. Lalu saya akan membuat direktori share-nya ya. Selanjutnya saya akan menggunakan direktori datanya sebagai folder yang akan dibagikan kepada klien. Selanjutnya saya akan membuat folder yang akan dibagikan ke klien di sini. Saya buat pakai mk dir data. Karena saya sudah membuat filenya, foldernya di sini sebelumnya, jadi tertulis file access ya di sini. Lalu saya buat shown NVS nobody data.
chmod 755 data. Saya sudah melakukan chown di sini. Ini untuk mengatur hak kepemilikannya di sini ya. Dan di chmod ini untuk mengatur permisiannya. Lalu saya akan verifikasi folder yang udah dibuat tadi di ls. Saya akan cek ya. Oke, ini dia direktori berhasil dibuat dan siap digunakan ya di sini. Oke, kita masuk ke langkah B di sini, konfigurasi NVS-nya. NVS servernya di sini ya. Kita masih pakai server. Langkah pertama yaitu mengedit file exportnya di sini. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi direktori yang akan di-share. Saya akan buka nano ya. Nano etc export. Nah, di sini saya akan menambahkan konfigurasi berikut yang seperti data ini ya, ini. Nah, ini sebenarnya kosong, tapi sudah saya tambahkan sebelumnya, makanya udah ada muncul di sini. Kemudian saya simpan konfigurasi, ketik Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Oke, langkah yang kedua terapkan konfigurasi. Lalu selesai. Saya menaruhkan konfigurasi ekspor dengan perintah export fs-a lalu export vs. Nah, direktori data sekarang sudah berhasil diekspor di sini. Lalu langkah ketiga yaitu menjalankan service NVS-nya. Sistem ctl start nvs minus serve. Oke, ini sistem start NVS server ini mengaktifkan agar otomatis berjalan saat booting. Lalu kita ini ya, kita ganti dia, diganti sama enable menjadi enable dia, enable. Nah, ini enable agar didaftarkan otomatis saat booting. Lalu kita periksa statusnya. Status. Oke, di sini harus dipastikan statusnya ini aktif. Runningnya ya artinya servisnya berjalan ya. Ini tandanya teksnya hijau seperti ini. Lalu saya akan mengkonfigurasikan firewallnya. Jika firewallnya aktif, maka port NVS-nya harus dibuka. Firewall cmd permanen add service NVS. Ini maaf ya, ini kita seperti ini. Nah. Oke, ini udah enable ya di sini. Lalu kita ganti aja dengan montd. Ini juga sudah enable, lalu kita cek ya di sini. Kita cek rpc bin. Oke, ini juga sudah enable di sini. Kita reload lagi, reload.
konfigurasinya. Oke, ini sudah sukses juga di sini. Lalu kita cek atau verifikasi dulu firewall GMD-nya. Kita ganti ini jadi list all. Oke, ini dia di sini. Nah, ini berarti konfigurasi firewallnya udah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NVS kliennya di sini ya, NVS client. Oke, kita buka ini NVS client di bagian klien. Tadi kita pakai yang server, sekarang kita ganti ke klien. Nah, virtual mesinnya kita login dulu ya. Diana Arwan, passwordnya. Nih. Oke, kita masuk sebagai root ke ini. Oke, sekarang kita install paket klien NVS-nya. Yum install NVS utils-y. Oke, karena saya sudah menginstalnya juga, jadi kita tidak menunggu waktu yang terlalu lama untuk ini. Lalu kita membuat mon point, membuat folder tujuan untuk mon point ini dengan perintah mkdir nvs. Nah, ini karena saya sudah mengatur direktorinya juga sebelumnya, jadi tulisannya file access di sini file access. Oke, selanjutnya kita mengetahui terlebih dahulu ya di sini alamat IP di servernya. Nah, cara mengecek servernya di sini. IP. Oke, IP server yang ini ya, yang ini. Ini 192 ini. Oke, di sini mau 192.168.110. Ini IP server tadi ya. Di sini data. Oke, kita lakukan mounting di sini. Oke, selanjutnya kita memastikan mount ini berhasil ya. Kita perintah dulu, perintah df di sini. Kita bisa juga menggunakan mount grep nvs. Nah, di sini. Nah, kita berhasil, maka direktorinya sudah terhubung pada kliennya di sini. Oke, selanjutnya kita melakukan uji coba. Di tahap terakhir kita uji coba NVS dari kliennya. Touch NVS test klien. Lalu saya akan memeriksa isi direktorinya. Ini ada tes klien. Nah, tes klien di sini. Lalu saya akan menambahkan isinya file ini dengan teks echo
Nanti kita lihat apakah di server akan muncul juga seperti yang kita tulis di sini dari kliennya. Mari kita lihat ya. Di sini. Kita cek dulu ya. Tes klien txt. Oke. Lalu kita tes pada server kita. Verifikasi di server ini ya. Balik ke virtual machine server. Kita akan pastikan filenya itu berhasil dikirim di sini. Kita periksa dulu isi foldernya. Is data. Oke, ini ada filenya tadi, tes client txt. Ini sudah muncul. Kemudian kita baca isi filenya. Apakah server ini bisa membaca isi file dari klien tadi? Nah, kan ini muncul di sini Aidiana server aku dari klien, dan kita buat di server dan berhasil ya. Kita bisa melihat file yang diberikan dari klien ke server berupa teks ini. Demikian demonstrasi instalasi dan konfigurasi ini NVS Server pada CentOS 7 menggunakan VirtualBox. Sekian tugas 2 administrasi server saya. Jika ada kesalahan dalam memaparkan tugas 2 saya mohon maaf karena saya masih belajar dan mohon petunjuk arahannya. Terima kasih.